Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang dan Dialah segala harapanku. Hanya Dialah perlindung dan penyelamatku. Dialah pendukungku, aku tak akan goyah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi semuanya, khususnya pada hari ini untuk para legioner di seluruh dunia dan khususnya di SBS Senatus Bejana Rohani Jakarta, di mana kita merayakan tepat 99 tahun hari ini dan sudah menjelang 100 tahun yang telah dibuka pada waktu misa tahunan Senatus tanggal 5 September kemarin oleh Bapak Uskup Keuskupan Bogor Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFM. Kita bersyukur di seluruh Senatus Bejana Rohani meliputi Indonesia bagian Barat yang hari ini diharapkan seluruh imam, seluruh legioner mau mempersembahkan sebuah intensi untuk kita semua agar di paroki-paroki para imamnya berdoa untuk mengucap syukur atas genap 99 tahun hari ini dan menuju 100 tahun tanggal 7 September 2021 mendatang. Banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Untuk itu mari dengan rendah hati kita mohon pengampunan dari Tuhan agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Referen tobat, berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, berkenanlah menunjukkan jalan, tuntunlah kami dengan tangan-Mu, berikanlah sabda-Mu sebagai pedoman, sebab kami berniat mencari kedamaian-Mu, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berikan bacaan-bacaan dari kitab suci. Buanglah ragi yang lama, sebab Kristus anak domba
Paskah kita telah disembelih. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan, bahkan percabulan yang begitu rupa, yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat. Itu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir. Dan aku menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi, bila kalian bersama dengan aku berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa, tapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan yang baru, sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus adalah Paskah kita sudah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemunian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan, jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyerahkan dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Dia berkata kepada orang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Setelah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkatalah kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli Taurat dan orang Farisi, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudaraku yang terkasih, cukup menarik bacaan hari ini. Memang saya berharap tidak terlalu panjang di ulang tahun Legio Maria 4. Hari ini tanggal 7 September 2020, tepat 99 tahun. Meskipun sudah dibuka tanggal 5 kemarin dan sama, kita mau bersyukur bersama. Yang menarik dalam bacaan hari ini, saya ambil bacaan Injil dulu. Mana yang lebih baik pada hari Sabat, melakukan perbuatan baik atau perbuatan jahat, menyelamatkan atau membinasakan? Mereka bingung, gak bisa menjawab, karena Yesus tahu pikiran jahat mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan mereka makin marah, bersekongkol, berunding bagaimana caranya. Banyak orang-orang yang jahat pada saat ini juga melihat perbuatan orang-orang baik, bukan perbuatannya, bukan pelayanannya, tapi orangnya. Kalau udah gak suka, apapun yang dilakukannya itu menjadi salah. Seringkali hari Sabat digunakan sebagai alasan orang tidak berbuat ini, berbuat itu, harus menguduskan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi seringkali malah dipakai sebagai aturan manusia, bukan aturan Allah. Berbuat baik, menyelamatkan, mencintai Allah. Dan seringkali kita semua juga, mungkin para legioner, meskipun tidak semua, saya yakin bahwa lebih mengutamakan Tuhan dalam diri Yesus, Putra Maria. Bukan dengan kaku, oh buku pegangan harus begini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal di sebuah paroki misalnya harus berbuat sesuatu. Dan kita sebagai prajurit-prajurit Maria harus siap diutus, seperti yang menjadi tagline kita sepanjang tahun ini, dari 5 September kemarin sampai nanti 7 September 2021. Aku siap diutus. Itu yang bisa kita lakukan, sehingga akhirnya seperti Yesus, Putra Maria, yang bisa melihat seorang yang sakit mati tangan kanannya atau stroke istilah sekarang. Ulurkanlah tanganmu. Lalu orang itu mengulurkan tangannya dan sembuh. Kekuatan ilahi hadir dalam diri orang-orang yang percaya. Hari Sabat taat kepada Yesus. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, Sabda yang menjadi daging. Dan itulah yang terus-menerus diserukan oleh semua murid-muridnya, termasuk oleh bundanya sendiri, Bunda Maria. Saya menyampaikan pesan hampir 10 menit untuk kita semua para legioner. Begitu, mari hari ini kita mau mohon rahmat Tuhan agar melakukan sesuatu dengan cinta, dengan hati dari dalam diri kita, bukan karena dilihat orang. Oh ini nggak boleh, ini nggak, itu nggak boleh. Tapi bagaimana kita punya gerakan roh yang berasal dari Dia, bukan dari kita. Kalau dari manusia sering karena sombongan, karena nanti populer, karena kita bisa nanti mendapatkan banyak keuntungan, ini itu dan sebagainya. Tapi kalau itu berasal dari Allah, lakukan. Karena saya yakin Anda dan saya ingin melayani orang dengan penuh cinta, tanpa milah-milih, tanpa mengkotak-kotakan mereka. Oh ini keluarga saya, oh ini
teman saya, oh ini kelompok saya, oh ini boleh dilakukan karena hari ini tepat waktunya, oh ini tidak. Mari kita mengikuti kehendak Allah dan selalu siap diutus, apalagi dari pemimpin-pemimpin kita. Seperti juga dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengatakan, memang saya tidak secara fisik bersama denganmu, tetapi hanya secara rohani. Kamu yang berbuat kejahatan, kamu hidup dikatakan dengan istri ayahmu, percabulan dan lebih daripada itu, katanya dalam bacaan yang pertama tadi. Bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak melakukan itu, tapi kamu melakukan hal itu. Seruan pertobatan kembali seperti hari Minggu kemarin diserukan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, kita mohon rahmat Tuhan sama seperti saya. Kita memang tidak bisa bertemu hanya secara rohani, hanya dalam online. Tetapi kita menyadari bahwa Allah selalu melihat perbuatan kita. Janganlah berbuat jahat, tapi berbuat baiklah kapanpun, dimanapun. Jangan karena dibatasi ataupun karena dilihat orang, dilihat bos. Oh, saya berbuat baik, membersihkan, saya melakukan sesuatu yang benar karena pimpinan saya melihat. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan, baik berbuat jahat maupun berbuat baik. Wah, saya misalnya sekarang enak jam segini, jam segitu. Lakukan. Kalau setiap pagi Anda punya kerinduan terus-menerus berbuat ataupun berdoa jam 6 pagi atau jam 7 pagi, lakukan. Dengan online seadanya. Bermeditasilah, berdoalah. Karena Allah akan melihat apa yang kita lakukan dengan tekun, dengan disiplin. Maka sesuatu yang jahat tidak akan hadir, tidak akan mampu mengalahkan iman kita kepada Allah. Amin. Ave Maria, Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita lanjutkan liturgi Ekaristi. Terpujilah Allah, Bapa semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan, inilah si bumi dan dari dosa manusia, bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah, semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebagaimana dalam percampuran air dan anggur. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami siapkan ini, si pohon anggur dan dari dosa manusia, yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta serumat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, dalam roti anggur ini perkenankanlah kami memahami misteri hidup dan mati. Berilah kiranya kami daya hidup bahwa Yesus Putra-Mu terkasih yang telah menunjukkan jalan kami, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak sepantasnya ya Bapa yang kudus, yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Dialah sabda-Mu, dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Bila juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami, dengan kuasa Roh Kudus Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus pagi-Mu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Engkau dan sehati sesuara bernyanyi.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Kau ya Bapa, sumber segala kudusan, kami mohon kuduslah persembahan ini pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami serahkan kemenangan sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, ucap syukur kepadamu, lalu mencamkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula jamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Sukam Ignatius, Kardinal Soeharis, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya seluruh legioner yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, mereka yang telah setia menjadi anggota presidium, kuria, komisium, regi atau senatus di hari 499 tahun Legio Maria berada atau berdiri di muka bumi ini. Kami berdoa untuk mereka yang berjasa, para imam, para pemimpin rohani, asisten pemimpin rohani, jika mereka yang sakit, untuk Mas Elang, untuk semua orang tua, sanak saudara yang mengizinkan anggotanya, keluarganya menjadi seorang legioner, sehingga akhirnya bisa berperan di dalam kehidupan berparoki, bermasyarakat, berbangsa, bertanah air. Juga anggota legioner yang mungkin terkena virus COVID-19 ini, juga para pekerja kesehatan yang juga anggota legioner yang sungguh dengan hatinya mau berdoa, mau bekerja melayani mereka yang terisolasi, yang sakit karena virus ini, dan semua orang yang kami cintai, keluarga kami. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang setia, bersama rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu, kasihilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami. Dari saudara yang terkasih, lihatlah, inilah domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menembus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan segar, karena kalian memang tidak berragi. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami mengucap syukur atas kekuatan dan kebijaksanaan yang telah Kau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga semangatnya selalu mendorong dan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Secara khusus kami semua, para legioner yang merayakan ulang tahun ke-99 dan sudah memasuki tahun ke-100 yang diawali dengan misa tahunan 100 bersama Bapak Uskup Paskalis Bruno Syukur tanggal 5 September kemarin. Sungguh besar anugerah-Mu kepada kami sebagai prajurit-prajurit Maria.
Semoga kami sungguh-sungguh dapat mengikuti teladan Maria, Bunda kami, Ratu kami. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk seluruh legioner, dewan. Sampaikan kepada seluruh anggota Presidium, Kuria, Komisium, Legia, dan juga seluruh senatus yang merayakan ulang tahun pada para pemimpin rohani Anda. Terima kasih atas penyertaannya. Meskipun kita tidak bisa bertemu hanya secara online, saya sebagai pemimpin rohani senatus Pujana Rohani, saya lagi mengucapkan propesiat selamat. Mari kita ikuti teladan Ibu Maria, tetap bersahaja, tetap rendah hati, dan sungguh-sungguh mau berdoa, dan sungguh-sungguh mau mencintai Yesus putranya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, Prenekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.